Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Anang Suzuki. Baik, sebentar lagi kita akan lebaran ya, akan lebaran mendekati ini saat ini mungkin tanggal 10 bulan depan udah jatuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa dipertemukan dengan hari raya, kita bisa ketemu dengan keluarga, berbincang-bincang setelah setahun mungkin belum bertemu dengan keluarga, belum silaturahmi, mungkin juga ada juga yang beberapa tahun tidak pulang. Saatnya untuk lebaran 2 bulan ke depan ini, kita doakan bareng-bareng semua bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Oke. Anang akan review mobil Suzuki XL7. Kebetulan di sini ada varian yang tipe Alfa. Untuk XL7 itu ada 3 varian, baik tipe yang Alfa itu yang tertinggi, di bawahnya lagi tipe Beta, yang terakhir di tipe Zeta. Kalau di tipe Zeta dia belum smart hybrid, jadi dia masih konvensional. Pada dasarnya sih untuk XL7 ini hampir semua sama ya untuk tampilan dari depannya ya, baik dari lampunya kita udah LED, jadi lampunya lebih terang. Buat kalian semua yang mungkin butuh perjalanan yang kira-kira penerangan lampunya di perjalanan di kampung Anda masih minim atau bahkan tidak ada, tidak salahnya apabila Bapak Ibu memilih XL7 karena lampunya udah LED proyektor, jadi lampu lebih terang ya kan. Terus selain itu juga dia udah ground clearingnya udah tinggi ya, jadi bodi dengan tanah itu dia 200 mili, jadi dia lebih tinggi untuk apabila untuk perjalanan yang butuh jalan-jalan yang mungkin berbatuan atau jalan-jalan yang tidak sehalus di Jakarta. Terus selain itu juga kita di sini tampilan dari luarnya kita ada roof railnya. Bagi kalian semua yang istilahnya keluarganya penuh, 3 baris penuh, paling enggak Anda punya alternatif untuk naruh barang di atas ya. Tapi tetap aja harus memenuhi segi keamanan ya, segi keamanan Anda berkeamanan, kenyamanan Anda berkendara. Soalnya biasanya kalau barang di atas itu dia terpaan anginnya lebih besar, jadi bahan bakarnya satu juga pasti agak lebih boros. Yang kedua, Bapak harus hati-hati, jangan kecepatan tinggi. Bahkan kalau di musim hujan pun Anda harus siap nih, barang yang di atas lebih aman dan istilahnya supaya nggak kena hujan pakai apa. Syukur-syukur apabila Anda beli boxnya di atasnya, jadi lebih safety, lebih aman. Kenapa Anang rekomendasikan untuk mobil Suzuki XL7 ya dibandingkan tipe yang lain? Ya satu tadi kan sistem penerangannya dia udah LED, yang kedua ground clearingnya dia lebih tinggi, terus yang ketiga dia ada roof railnya buat naruh barang. Antara lain itu ya, mungkin nanti kita bisa lihat bareng lagi dalamnya, istilahnya isinya apa aja, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Dia memang untuk XL7 ini memang lumayan besar ya untuk naruh barang. Kalau apabila kalian punya keluarga cuma anggotanya 4 orang aja, nah, kalau 4 orang aja mungkin lebih enak ya kalau yang belakang ditaruh barang. Jadi kita Anang bukain dulu kalau untuk naruh barang tuh luasnya. Atasnya ini hampir 1 meter ya, 80, berapa. Jadi kalau untuk naruh barang, ngangkat-ngangkat barang lebih gampang. Syukur-syukur kalau ini kita tidurkan. Jadi biasanya kalau Anang pulang kampung, ya kan Anang pulang kampung itu biasanya memang belakang ini buat barang sama buat tidur anak. Jadi kita lipat, kita kasih kasur yang tipis aja. Jadi biar anak tidur nyaman di belakang. Ya walaupun kalau untuk safety nggak safety ya, karena dia tidak pakai safety belt. Jadi paling nggak kita perjalanan kita nggak terlalu kencang ya. Jadi buat anak-anak juga nyaman tidur
mau taruh barang, mau taruh apa itu lebih mudah. Tempat ini juga bisa buat naruh barang juga. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin bawa sepatu, ya kan, sepatu lebih rapi ditaruh sini, atau bahkan sekarang lagi musim durian, supaya duriannya nggak terlalu bau, ditaruh di bagasi ini aja. Ini salah satu keuntungannya lagi ya, pakai XL7. Kita tarik lagi, nah lebih mudah. Jadi kalau yang belakang pun lebih nyaman, bisa agak disandarkan yang baris ketiga. Mas, apa sih perbedaannya dengan kompetitor yang lain untuk XL7? Anang kelihatin ya untuk perbedaan yang agak-agak signifikan dari segi luar ya. Segi luar mungkin Bapak Ibu kurang begitu ngeh ya untuk perbedaannya. Nah, keuntungan di XL7 ini kalau Bapak Ibu mungkin baris ketiga diisi penumpang, ini kacanya dia lebih lebar, lebih luas. Jadi kalau untuk perbandingan sama kompetitor itu kacanya dia agak-agak tipis, jadi agak-agak kecil. Jadi penumpang yang baris ketiga itu biasanya itu agak istilahnya bosen, lelah gitu. Pemandangannya hanya ke depan aja. Sedangkan ke kanan maupun ke kiri dia kurang begitu asik ya istilahnya ya, karena dari segi lihatnya masih kurang. Oke, untuk yang lain ini Anang lihatin untuk yang baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini banyak orang yang tidak menyadarin juga. Di Suzuki XL7 jelas ini salah satu kelebihannya. Kelebihan di XL7 itu untuk baris ketiga itu kursi untuk penumpang itu dia lebih enak untuk kursi duduknya, ya kan, lebih nyaman. Kalau di kompetitor lain itu biasanya untuk kursinya agak naik gini, tapi di XL7 dia lebih nyaman. Tatakan untuk tangan pun, tempat minum pun itu lebih pas, jadi nggak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Ya kan, lihat sudut pandang untuk penumpang, lihat ke sana itu enak gitu loh, nggak terlalu kecil. Jadi walaupun penumpang di belakang itu masih nyaman. Jadi dalam perjalanan jauh yang belakang pun tidak bosen gitu, tidak bosen, juga tidak mual terutama itu ya buat yang lain. Nah, oke, itu yang baris ketiga ya. Baris kedua pun lebih enak lagi ya. Baris kedua ya kan, baris kedua itu lebih nyaman. Dia ada handrestnya juga buat tangan, kalau mungkin ya buat keluarga yang belakang garis kedua 2 orang aja, bisa tangannya lebih enak lah buat duduknya, buat tangannya ya. Oke, kita coba lihat di kemudi. Yang di kemudi itu apa aja sih Mas kalau keuntungannya ya, keuntungan untuk pakai XL7 ini. Oke, ini kebetulan yang varian yang Alpha ya. Untuk varian Alpha, Beta itu sama ya, beda di penampilan luarnya, spoiler sama talang air, mirror ya. Nah, kalau ini sih untuk interiornya sama ya, untuk MIID-nya, audionya, setirnya juga. Sorry, ini kesenggol. Ini buat Bapak Ibu apabila tidak mau pakai smart hybridnya. Jadi banyak yang tanya-tanya, Mas, kalau smart hybrid itu nanti baterainya mahal digantinya. Baru baterai kita istilahnya garansi 8 tahun untuk baterainya. Kalau untuk ISG-nya kita 5 tahun, 100.000 kilo. Jadi kalau baterainya 160.000. Jadi digaransi. Kalau nggak suka pakai smart hybrid, pasti ya matikan aja. Jadi baterainya tidak bekerja, pakai yang konvensional semua. Nah, kalau jalannya mungkin lebih kosong, lebih sepi, lebih hemat lagi bahan bakarnya, pakai cruise control ini.
Jadi kecepatan seumpama rata-rata diambil yang 70 km per jam, jadi kecepatan stabil. Nah, walaupun ini bisa dimulai dari kecepatan untuk cruise controlnya di angka 4,3 km per jam, Bapak Ibu udah bisa setel untuk cruise controlnya. Terus kelebihannya lagi apa sih untuk XL7 ini? Nah, kelebihan yang mungkin Bapak Ibu nggak ngeh ya. Nah, kalau di tempat kursinya ini pengemudi, ini XL7 ini Bapak Ibu cobain deh. Nanti main ke showroom Anang, duduknya itu posisinya tuh dia ke tengah, tidak terlalu ke tepi. Jadi posisinya di tengah. Jadi kalau mau buka mungkin tempat bensin atau mau ngambil minuman, atau bahkan untuk terjadi kalau apabila terjadi benturan tabrakan dari sebelah kanan, itu masih aman. Jadi nggak terlalu, baik penumpang maupun pengemudi nggak terlalu nempel di pintu. Jadi itulah kelebihannya Suzuki ya, salah satunya di situ. Jadi pandangannya lebih enak, lebih lurus. Jadi buat kalian semua yang belum pernah nyobain Suzuki, Japri Anang, datang kapan ada waktu kita test drive bareng-bareng. Mas, nyamannya di mana? Servisnya seperti apa? Untuk besok kita waktu Lebaran Suzuki juga ada juga untuk apa ini servisnya ya. Mungkin di rest area bagi kalian yang belum sempat untuk servis, nanti bisa mampir di bengkelnya Suzuki ya. Terus buat teman-teman juga yang sudah pakai Suzuki, yang rencananya mobil mau dipakai buat mudik di Lebaran tahun ini, cepat servis. Kalau mau minta bantuan Anang untuk, Mas aku mau buatin servis dong, Japri aja di Anang, nanti Anang bantu. Kalau untuk servis ringan, kalau Bapak Ibu sibuk nanti bisa kita panggilkan emergency. Jadi servis di rumah. Kalau hanya untuk servis rutin aja kita nggak apa-apa, kecuali kalau servis yang istilahnya ada banyak item-item yang harus diganti ataupun ada kendala di mobilnya, lebih baik bawa ke bengkel. Tapi kalau mobilnya nggak bisa dibawa ke bengkel, rusak bener, harus pakai towing ya, nanti kalau pembelian lewat Anang bisa nanti Anang panggilkan towing untuk dibawa ke bengkel. Selama belinya mobil melalui Anang, jadi Anang berikan fasilitas. Selain servisnya ini masih gratis ya, servis mobil XL7 itu kita ada servis gratis 5 kali plus 1. Plus satunya itu waktu 1000. Waktu 1000 itu hanya pengecekan aja. Terus di servis 10.000, nanti mulai ganti oli, filter, itu diganti, nanti kelipatan 20.000. Pergantiannya agak-agak lumayan signifikan ya untuk pergantiannya. Itu ada busi juga, kuras radiator nanti juga kita free, gratis. Jadi jangan hilangkan momen ini. Segera Japri Anang. Silahkan kalau mau tanya di 082112374901. Mungkin dari Anang itu kurang lebihnya mohon maaf. Prepare saat ini sebelum Anda mendekatin bulan puasa, biar Anda Bapak Ibu konsentrasi di ibadahnya, ya kan, di ibadahnya. Mungkin Bapak Ibu maghrib harus pulang, siang mungkin kerja capek, ngantuk, tidur siang kan, mungkin kan ngurusin mobil mungkin kurang begitu sempat. Jadi lebih baik saat ini, karena kalau Bapak Ibu nanti mendekatin hari sudah puasa, mungkin samsatnya mungkin lebih perlu waktu lama, karena mungkin yang mengajukan STNK banyak juga. Jadi lebih safety-nya saat ini Anda melakukan pemesanan, Mas uangku adanya di bulan Maret akhir atau awal Februari, nggak ada masalah bagi kalian yang pembelian cash maupun kredit, karena kita ada waktunya juga bagi kalian yang pengen pembelian kredit. Untuk PO-nya kita terbitkan dulu, Bapak Ibu nanti siapkan uangnya, Mas uangnya tanggal 1 April, nggak ada masalah. Jadi paling nggak satu langkah proses untuk pengambilan mobil Bapak Ibu udah siap, tinggal Bapak Ibu ngurusin DP, nungguin STNK di rumah, ibadahnya ya ditingkatkan.
pas mau mudik mobil udah siap. Intinya dari Anang itu aja. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Waktu pas pulang, pas badannya sehat, rezekinya ada, bisa bagi-bagi di kampung pakai mobil baru. Bagi kalian yang sudah punya mobil Suzuki, segera untuk servis mobilnya. Oke, mungkin dari Anang itu aja atas perhatiannya. Yang mau komen-komen monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.